Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita berjumpa lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sengaja melakukan live YouTube ini, yaitu kita tidak ada proses pembelajaran melalui online ya, baik itu dengan Google Classroom ataupun dengan menggunakan studi ya. Karena pada kesempatan kali ini perkuliahan kita akan diisi dengan evaluasi pembelajaran hybrid learning ya pada mata kuliah matematika 3. Jadi kita akan mengevaluasi bagaimana kegiatan pembelajaran kita ya yang menggunakan hybrid learning ini. Apa itu pembelajaran hybrid learning? Jadi pembelajaran hybrid learning itu adalah pembelajaran kombinasi antara online dan tatap muka ya. Selama ini kita melaksanakan pembelajaran hybrid learning. Jadi ada kombinasinya, ada tatap mukanya, ada online-nya ya. Nah, itu. Nah, jadi pada hari ini ya kalian bisa melihat bagaimana perkembangan hasil pembelajaran hampir setengah semester ini ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 2. Ada beberapa hal yang kita lakukan selama pembelajaran ini, yaitu ada pembelajaran materi ya. Jadi kita yang sifatnya pemberian materi, baik itu melalui metode ceramah ya ataupun dengan menggunakan metode latihan atau diskusi yang sering kita lakukan baik secara online maupun secara offline ya. Nah, itu pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di dalam pembelajaran yang kita lakukan di sini saya selaku pengajar ya melihat bagaimana aktivitas kalian ya, aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran ini ya. Bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kontribusi kalian di dalam proses pembelajaran. Jadi saya menilai ya, jadi saya nilai baik itu secara online maupun secara offline ya. Kemudian juga saya melihat atau bagaimana kalian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ya. Jadi saya juga sini sudah berikan penilaiannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti boleh kalian bertanya ya, baik itu melalui YouTube ya langsung ya, di chat di sana di YouTube-nya, ataupun nanti lebih baik sih di chat di YouTube-nya langsung ya. Jadi nanti kita bisa jawab ya. Jadi kalian nanti bisa melihat bagaimana hasil perolehan sementara nilai kalian selama setengah semester ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan introspeksi ya, penilaian diri kalian, sehingga nanti hasil akhir yang didapatkan itu hasil yang bagus atau yang terbaik ya. Saya mengharapkan hasilnya nilainya bagus semua atau lulus semua ya. Jadi yang nanti saya berikan di sini, yang saya sajikan di sini adalah nilai sementara ya. Artinya kalian masih ada waktu setengah semester lagi untuk memperbaiki nilainya. Kalau ada tugas-tugas yang kasih kosong ya, bisa kalian perbaiki ya, atau bisa kalian kumpulkan ya. Misalkan ada yang kosong nih, tugas 1 atau tugas 2. Nah, kalian segera cari informasi tugas 1 tentang apa, kemudian silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan ya. Nah, nanti di akhir saya akan berikan tugas-tugas yang dikumpulkan, jadi tanggalnya berapa, tugasnya apa gitu kan ya, nanti diberikan oleh saya sendiri ya. Jadi itu ya yang akan dilakukan hari ini ya. Jadi pembelajaran kita ke depan juga, selama setengah semester ke depan kita tetap akan menggunakan pembelajaran hybrid learning. Kita menggunakan hybrid learningnya, kemudian kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Jadi tolong itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya kelompok belajarnya. Jadi kalau
misalkan kita kegiliran atau kalian kegiliran untuk masuk, ya itu manfaatkan sebaik mungkin ya, karena ini adalah, kalau saat ini ketika masuk kuliah dengan tatap muka atau belajar dengan tatap muka, ini adalah hal yang sangat berharga, hal yang sangat langka untuk saat ini ya, karena menghadapi situasi dan kondisi yang serba sulit, terutama masalah kesehatan ini ya. Baik, kita lihat ya di halaman kedua. Nah, saya tampilkan di sana hasil belajar ya, hasil belajar yang sifatnya dia sementara ya. Oke, sifatnya sementara ini bisa berubah lagi ya, karena di sini dia bersifat sementara ya. Nah, jadi komponen penilaian kita ya, komponen penilaian kita adalah kehadiran ya. Kehadiran itu kenapa ya, saya misalkan kehadirannya 100%, 86%. Jadi kehadiran itu sangat penting ya, karena termasuk penilaian kehadiran. Jadi ini kehadiran, kemudian ini nilai kuis yang kita laksanakan. Karena kita baru melaksanakan satu kali kuis, maka di sini nilainya adalah hanya satu yang kemarin kita laksanakan ya. Kemudian ada tugas. Nah, tugas di sini kita masukkan dua komponen ya. Satu komponen ini adalah untuk keaktifan. Ini untuk keaktifan. Jadi nanti nilainya ini dari mana ya? Nah, kita nanti dijelaskan. Nah, ini nilai keaktifan. Yang ini ya, ini adalah nilai tugas, rata-rata nilai tugas. Ya. Jadi ini rata-rata nilai tugas. Kenapa nilai tugas saya 38? Karena kita ambil rata-rata ya. Dan NH ini adalah nilai rata-rata nilai harian. Jadi nilai kehadiran tambah kuis tambah nilai tugas ya, dibagi dengan 4 ya. Jadi kehadiran, kuis, tugas, kan karena ada dua tugas yang dimasukkan komponennya, maka di sini ada 2 ya, berarti ada 4 komponen. Jadi kehadiran, kuis, tugas 1, tugas 2 lah, katakan seperti itu. Maka ini nilai ini adalah nilai hariannya. Nah, sementara untuk nilai akhir ya, ini nilai akhir, nilai akhir ini adalah diambil dari diambil ya, nilai akhirnya ini dia diambil dari 30% ya. Ini 30% UTS, kemudian 40% UAS, kemudian 30% untuk nilai harian ya. Jadi ini 30% nilai harian, 30% nilai UTS, 40% nilai UAS. Nah, ini sehingga didapatkan nilai 16. Kenapa 16? 16 itu karena kita belum ada UTS dan belum ada UAS. Jadi untuk sementara ya nilainya 16. Oke, nanti saya lihat dulu apakah ada di Excel-nya ya. Oke, ternyata sudah tidak ada ya. Nanti kita bisa mendemonstrasikan itu. Oke, kita lihat ini ada nilai Muhammad Taufik nih. Dan nilai Muhammad Taufik untuk sementara ya, saat ini nilai akhirnya adalah 16. Jadi bobotnya itu masih E ya. Masih E. Kenapa? Nah, karena ini diambil dari nilai kehadiran 86, kemudian nilai kuis 30 ya, yang kemarin di pertemuan kemarin dikumpulkan. Kemudian ini nilai tugas 57, kemudian nilai tugas 2-nya 38, sehingga nilai hariannya 53. Jadi yang ini, yang 16 itu baru nilai harian, karena UTS yang akan dilaksanakan minggu depan, sementara UASnya dilaksanakan nanti di bulan Desember ya. Nah, itu. Jadi nilai akhir sementara itu 16. Jadi ini bobotnya baru E ya. Kita lihat ini 86. Nah, ini ada Muhammad Taufik, Sailan ya. Kemudian Saiful Ridwan ya. Ini kenapa kuisnya 0 ya? Karena mungkin kuisnya tidak mengikuti kuis ya, atau saya tidak tahu ya apakah sudah mengikuti atau belumnya. Tetapi baik di studi maupun di email itu tidak ada jawaban atas nama Saiful Ridwan Nugroho ya. Nanti silakan
konfirmasi ya. Di sini ada Saiful Ridwan Nugroho, kemudian ada Kiki Dwi Cahyadi, kemudian ada Kristiandi ya. Itu silakan ya konfirmasi nanti kalau memang sudah mengumpulkan kuis, apakah itu melalui studi atau melalui Google Classroom atau melalui email ya. Itu ya, ada Muhammad kemudian kehadiran di sini di nomor absen 1 sampai 16 itu terisi semua ya. Cuma di kuis mungkin ada yang masih kosong, yaitu Saiful Ridwan, kemudian Kiki Dwi, dan Kristiananda ya. Kemudian ini nilai tugas. Kenapa nilai tugas saya kok 57? Nah, kenapa nilai tugas saya kok 95, nilai tugas saya 95? Nanti yang ini akan saya jelaskan di halaman-halaman berikutnya ya. Kemudian ini nilai tugas 2 ya. Ini nilai tugas 1, ini nilai tugas 2 ya. Nilai tugas 2 itu ada 4 nilai yang kita nilai ya. Jadi yang kita nilai 4 nilai, dan ini rata-ratanya ya. Yaitu tugas yang dikumpulkan tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30, dan tanggal 14 ya. Nah, kemudian kita nilai, ambil rata-ratanya. Ternyata dari 4 tugas ya, dari 4 tugas yang diberikan ada 2 orang ya. Yang ini Kiki dan Kristiananda itu dari 4-4-nya belum mengumpulkan tugas. 4-4-nya belum mengumpulkan tugas, sehingga nilainya 0. Nah, mungkin dia belum mengumpulkan tugas. Nah, ini tolong jadi perhatian ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ini ya 1 sampai 16, kita halaman 2, halaman 3-nya. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat halaman ininya. Nah, ini ada Tri Adi Saputra. Nah, ini saya kira dari 1 sampai dari 17 ya. Dari 17 sampai 40 ini nilainya sudah nilai hariannya sudah ada, nilai semua, nilai kehadirannya sudah ada. Kemudian ini nilai ya. Ini nilai apa tadi? Nilai kuis ya. Ini nilai kuisnya sudah ada, kuis. Ini nilai kuis ya. Kemudian ini nilai keaktifan ya, nilai keaktifan. Ini nilai rata-rata kelas, dan ini nilai rata-rata harian ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kalian bisa dilihat ya nilainya ya. Oke. Nah, ini nilai kehadiran, nanti nilai kehadiran ini yang akan masuk ya. Sehingga ini ya nilai akhir. Tri Adi Saputra nilai akhirnya adalah 24, karena kita ini 24 ya. Kenapa 24? Karena ini baru 30% ya. Ini baru 30% dari 81 ya. Ini dia 23 karena 30% dari 77. Ininya masih kosong karena UTS belum, menunggu juga UAS juga belum ya. Oke, ini nilai akhirnya. Kita lanjutkan. Sorry ya. Nah, nih ya. Nih. Nah, ini ya. Sana Atta, kemudian Dita, Leli, Muhammad Mufti Firdaus, Rendra Samudra, Muhammad Rizki, dan seterusnya. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari mana. Kita akan bahas dulu nilai yang mana ya, nilai yang ini nih. Kita akan bahas dulu nilai ini, nilai rata-rata. Karena kalau nilai yang ini adalah nilai rata-rata dari 4 nilai ini. 4 nilai ini nilai rata-ratanya ini gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas nilai yang nilai tugas 2 yang ini dari mana ya. Oke. Nah, ini nilai tugas 2 ya. Ini nilai tugas ini ya, nilai tugas. Nah, ini nilai tugas ya. Muhammad Taufik, ternyata ketahuan nih, tugas 1-nya memang sudah ada, tugas 2-nya kosong ya, tidak ada. Itu tanggal 23. Tugas 3-nya ada 50 nilainya ya. Kemudian tugas 4-nya kosong ya. Dan ini nih NH-nya 38.
Nah, makanya di sini tadi Muhammad Taufik 38, maka di sini juga ya. Di sininya dia 38 ya. Dia 38 karena dia diambil dari di sini ya 38 ya. Di apa? Di sini 38 ya. Ceylan Pirsian itu dia 10 karena nilai tugas 1-nya 0, tugas 2-nya 0, tugas 3-nya 0, tugas 4-nya 40. Jadi 40 dibagi 4 itu 10 ya. Oke, ini silakan kalian bisa melihat dulu nilai tugasnya yang 0 ya. Mungkin tugasnya belum ada. Nanti silakan ya, tugas 2 ini konfirmasi ya. Konfirmasi tugas 2-nya konfirmasi. Saya sudah mengumpulkan nih melalui email, atau yang pasti kalau melalui studi sudah saya rekap semua. Tapi kalau melalui email mungkin tidak ada yang tidak saya kebuka mungkin ya, karena kebetulan tadi saya cek email ada sekitar 300-400 email yang masuk ya ke dalam Gmail saya, sehingga ini saya memerlukan waktu untuk memeriksanya ya. Jadi nanti konfirmasi ya, kalau yang sudah mengumpulkan, misalkan Pak saya sudah mengumpulkan tugas 2, tugas 3, tugas 4, tetapi di sini kosong kok, kenapa? Silakan kalian konfirmasi ke saya, kemudian buktinya bisa dikirim atau dipoto ya. Buktinya bisa dikirim atau dipoto. Nah, oke. Jadi kirim atau foto dulu baru kirim ke saya ya. Supaya nanti saya gampang mencarinya, karena kelihatan kalau historis dari kaliannya tanggal misalkan tanggal 16 atau tanggal 17, nanti saya tinggal buka tanggal 17 ya. Itu. Jadi karena banyak sekali email yang masuk ke Gmail saya gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa saya selalu menyarankan pengiriman tugas melalui aplikasi ya, studi ya yang digunakan ya. Nah, karena untuk memudahkan saya adalah memeriksa. Jadi kalau yang selalu masuk ke studi itu lengkap ya. Misalkan ini ya, ini dia selalu masuk ya tugasnya ke dalam studi ya, 160, 150. Nah, selalu, sehingga memudahkan kita untuk penilaian ya. Jadi diusahakan ketika mengerjakan tugas ya. Kemarin kita belajar misalkan matrik ya, tugasnya selalu harus diusahakan semampu mungkin dengan semaksimal mungkin itu masuk ke dalam studi ya, masuk ke dalam studi supaya memudahkan kita dalam penilaian ya. Adapun yang ke email sebenarnya sudah ada saya periksa ya, tapi yang ada terekap ke saya ya seperti ini ya. Nanti kalau silakan konfirmasi dengan menunjukkan bukti ya, bukti ya, sudah ngirim ke email muslimbagus054@gmail.com ya. Nah, ini saya lihatkan lagi. Jadi ini untuk nilai hariannya ya, nilai harian yang muncul ya. Jadi ini di sini nilai nanti dimasukkan ke POM nilai akhirnya yang ini, ke POM nilai akhirnya yang ini ya. Nanti ini masukkan ke nilai 2 ya, nilai tugas 2 ya, nilai tugas 2 ya. Nah, jadi dimasukkan ke sini ya, ke POM tugas 2 ini ya, ke 2 ini. Oke. Nah, dimasukkan oleh saya ke sini ya. Sorry ya, bukan ini. Tapi yang ini dia dimasukkannya ke sini. Nah, ini. Nanti untuk menentukan tugas akhir ya. Nah, oke. Nah, ini bisa kalian lihat ya, nilai kalian. Kemal Septiandi ini ada beberapa tugas 2 dan tugas 4 itu belum masuk ya. Ini juga Muhammad Nasrul tugas 4 belum, Nopan tugas 4 belum, kemudian Arif tugas 2 dan tugas 4 belum, kemudian Galih Rian tugas 3-nya belum ya. Hilman tugas 3 dan 4 juga belum ya. Sehingga dia mempengaruhi nilai ini ke nilai rata-rata ya. Kita lihat ke bawahnya. Nah, ini ya. Ini ya, nilai
kalian ya. Dan untuk sementara nilai kalian seperti ini. Ini banyak yang masih kosong ya. Mohon nanti ini diisi. Ini masih yang kosong, ini masih kosong, ini juga kosong, ini kosong ya. Nah itu nanti kalian coba nanti periksa lagi tugasnya apa, tanggal berapa, kemudian apakah kalian sudah ngirim atau tidak. Kalau dia sudah ngirim, konfirmasi ke saya dengan memperlihatkan bukti kalau mengirimnya lewat apa gitu ya. Kalau misalkan di studi ya tinggal foto studinya kirim ke saya. Kalau di email ya tinggal foto bukti kirimnya, karena di email itu akan ada historisnya ya. Nah ini yang berapa ya? Oke. Nah ini yang terakhirnya, 4 orang terakhir, Muhammad Rizky Pratama, kemudian Yosandi, Denjin Jalaluddin, Gilang Pardan Al Faris Prayogo. Nah itu nilainya ya, nilai masih ada yang kosong ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya ke nilai yang berikutnya. Nah ini ada nilai di sini ya, agak kecilan saya dikit ya. Nah, kita lihat di sini. Nah ini untuk nilai tugas ya. Jadi kita lihat nilai tugas yang yang warna kuning ini. Jadi warna kuning ini nilainya dari mana ya? Yang warna kuning ini ya. Warna kuning ini nilainya dari mana? Jadi warna kuning itu nilainya itu diambil ya. Nah, diambil dari sini nih. Ya. Nah, warna kuning itu diambil dari sini. Jadi ini aktivitas kalian saya ambil dari studi ya. Saya suka kirim kan. Kenapa Pak saya kehadirannya 100%, 100%, ini 33%, 0%, 67%, 67%, 33%. Nah ini. Ya ini saya ambil rata-rata, ini akan dijadikan sebagai tugas keaktifan. Masuknya ke dalam komponen tugas komponen tugas ya nilainya. Ya. Nah ini. Makanya saya selalu bilang coba absen di studinya kalau bisa 100. Ya, kalau bisa 100 bagaimana? Nah, itu ikuti petunjuk. Ya, download materinya, kemudian komentar ya di kolom komen ya dengan absen dengan apa saja, kemudian kalian upload tugasnya. Misalnya saya selalu bilang kalau tugasnya ada 2, kerjakan aja dulu 1, upload gitu. Ya, kerjakan aja dulu 1 atau 1 pun belum beres, baru setengah upload saja gitu. Ya. Karena ini akan mempengaruhi ke aktivitas kalian. Nah ini kenapa padahal dia selalu hadir, tapi saya tidak tahu apakah karena mungkin hadirnya hanya download kemudian komentar sudah beres, tidak ngerjakan tugasnya nanti ajalah, terus kemudian nanti dikumpulkannya ke email. Nah itu akhirnya mempengaruhi terhadap keaktifan ya. Jadi mempengaruhi terhadap keaktifan. Nah itunya nanti maksudnya ke dalam nilai rata-rata, nilai tugas yang warna kuning tadi ya. Nah, sementara untuk kehadiran tetap saya hadirkan. Nah ini saya hitung kehadirannya ya. Nah ini Muhammad Taufik ya, atau Sailan, atau saya ambil misalkan di sini Wisnu ya, dia kehadirannya 67, 100, 67, 100, 100, 100, 67 ya. Nah ini kan dia hadir terus, maka di sini saya tulisnya 7 ya. 7 berarti 7 itu sama dengan 100 ya, karena 100%. Jadi untuk kehadirannya tetap 100. Cuma untuk keaktifannya nilainya adalah 81. Kenapa 81 ya tadi ya. Jadi ada hal yang tidak tuntas, apakah itu dia tidak ngedownload, apa saya download misalkan ya. Saya download, saya udah komen, tetapi mungkin tugasnya tidak langsung dikerjakan ke studi, tugasnya dikerjakan ke email. Nah, ini di sinilah mempengaruhinya. Kalau nilai tugasnya nanti kan tetap ada ya, itu kolom tugas nomor 2. Nah ini untuk nilai keaktifan itu dimasukkan ke nilai tugas nomor 1 ya. Nah itu ini nilai kehadirannya ya. Nah ini sorry ya, ini ini untuk kehadirannya.
Yes. Nah, ini untuk kehadiran ya. Oke. Nah, ini ya. Sisa sebagian orang lagi, Nurul, Adam, Galih, Egi. Nah, ya, bisa kelihatan di sini ya. Bisa kelihatan nilai kehadirannya. Sini ada misalkan yang nilai kehadirannya bagus misalnya ya. Ada nggak ya? Nah, ini. Dadan Budiman, dia hadir terus ya, dia selalu komentar, dia upload terus di studinya. Ini 100 dia. Hadirannya 100, nilai aktivitasnya keaktifannya juga 100 ya. Nah, jadi tolong nanti ke depan ini harus diperhatikan ya. Oke. Oke, halaman nih. Ini untuk nama berikutnya ya. Nah, nama berikutnya sudah ada. Ya. Nah, ini untuk nama berikutnya ini kehadiran ya. Ini nilai kehadiran yang paling awal. Kemudian ini nilai tugas ya, diambil dari nilai keaktifan ya. Jadi dia diambil dari nilai keaktifan. Jadi ini saya ambil dari rata-rata ini ya, dari rata-rata ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah ya, sudah ada nilainya, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya, nah ini ya, catatan, ada beberapa catatan ya selama perkuliahan kita. Ada beberapa catatan selama perkuliahan kita. Jadi penulisan matrik ya, pembelajaran kita. Ini penulisan matrik ada yang memakai tanda kurawal. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi matrik itu nggak boleh pakai tanda kurawal ya. Jadi tanda matrik itu harus pakai tanda ini. Nah, ya, kurung siku atau tanda ini boleh. Kalau tanda ini masih boleh lah, kurung buka boleh. Tapi kalau pakai tanda kurawal ini nggak boleh ya. Ini catatan ya. Kemudian tugas tidak sesuai perintah. Jadi tugas tidak sesuai perintah. Jadi ada ya, ini saya periksa, tadinya saya sudah mau tampilkan di sini. Jadi yang ditanyakannya adalah mencari impulse matrik ya. Jawabannya bukan impulse matrik, tapi jawabannya dia menampilkan determinan gitu ya. Atau ditanyanya determinan, jawabnya impulse matrik gitu ya. Nah, ini ada ya kasus seperti ini ya. Nggak tahu asal upload, nggak tahu gimana. Ini evaluasi ya, karena ini bahan evaluasi supaya kalian nanti harus lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati. Kemudian tugas yang dikumpulkan antara nama siswa pada lembar jawaban tidak sama dengan file yang terdaftar pada studi. Jadi nama yang terdaftar pada studi ya, misalkan si A ya, dia upload jawaban tugas. Nah, kan dia berupa foto jawabannya. Nah, dia berupa foto ya, foto. Jadi berupa filenya berupa foto ya. Nah, di fotonya itu ada namanya. Namanya bukan A, tapi B gitu. Ya. Nah, ini kecurigaan saya mungkin ya gimana saya nggak tahu ya. Jadi di kertasnya itu namanya B. Tapi dia upload pada studi namanya bukan B tapi A gitu ya. Nah, tadi saya mau menilai nama A, ternyata setelah saya buka, saya baca di atasnya, kok ini namanya bukan A gitu ya, tapi namanya B gitu. Nah ini ya, harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Ini sebenarnya ini pelanggaran ya, pelanggaran akademik yang cukup berat ya. Tapi lah saya masih kasih toleransi ya, masih kasih toleransi. Jadi nanti tolong diceklah masing-masing ya. Ini siapa yang melakukan seperti ini? Oh, ini namanya A, tapi di kertas jawaban namanya B gitu kan ya. Nah, ini tolong ya, ini tolong dilihat lagi oleh kalian jawaban kalian nanti ya. Nah, kalau seperti itu baik kan namanya. Tadi ini kelihatan siapa yang nanti kelihatannya di mana tadi, ada di atas ya. Nah, kemudian jawaban tidak disertai dengan cara atau metode ya. Ada ketika saya tanyakan coba cari
inverse matrix dengan menggunakan transformasi linear elementer gitu ya, dengan menggunakan operasi baris elementer OBE ya. Dia misalkan pakai ininya ya, matriknya ada matrik ini, kemudian dia berubah, ada panahnya ke sini gitu ya. Nah, ini asalnya 0 0 1 0, 1 di sini 1 2 3, ini berubah jadi 1 0, 1 di bawahnya 0 1, dia berubah. Cuma di sini tidak dituliskan operasi baris elementernya ya. Kan biasanya misalkan B2 dikurangi B1 misalkan ya, itu dia tidak nuliskan seperti itu ya. Pokoknya ada perubahannya, ini ada berubah aja, nggak tahu dari mana dia dapatkan perubahannya itu. Bahkan yang lebih parahnya itu ada ditulis aja matriknya, kemudian di akhirnya ditulis X1-nya adalah 1, X2-nya adalah Y-nya adalah 1, kemudian Z-nya adalah 5, ada yang seperti itu ya, lebih parah mungkin ya. Nah, itu jadi tolong ya. Nah, ini. Kemudian jawaban tadi dengan tugas. Nah, ini tugas yang dikumpulkan yang saya nilai, yaitu tugas tanggal 16, tanggal 23, nanti kalian cek lagi di studinya tanggal 30, nah, ada soalnya tanggal 14. Itu cek lagi. Ini tugas-tugas yang kita kumpulkan ya. Nah, jadi tugas-tugas yang dikumpulkan yang saya nilai ya. Kalau merangkum saya tidak saya nilai. Itu hanya untuk kalau merangkum ya, membuat resume itu hanya untuk mengisi absen supaya absen jadi 100 gitu kan. Nah, jadi makanya kalian membuat resume aja 2 baris kemudian upload udah 100 sih sebenarnya kan gitu. Ya, itu tidak dinilai saat. Jadi yang saya nilai itu adalah tugas yang dikumpulkan tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30, dan tanggal 14. Nah, itu kalian nanti dicek lagi tugas-tugas tanggal sekian, apakah sudah ngirim atau belum. Nah, ternyata kalau sudah ngirim kok kenapa tadi ada yang kosong tugasnya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kuis nih. Kuis banyak yang jawabannya tidak lengkap dan tidak selesai. Jadi banyak ya. Jawaban kuis itu yang tidak lengkap. Ada juga yang ngaco juga gitu ya. Enggak ini jawabannya seolah-olah belum belajar gitu kan. Nah, ini ya, tolong juga diperhatikan ya. Nah, ada yang tidak selesai, tidak lengkap. Nah, kemudian ini saya sudah mengirim beberapa video ya melalui YouTube ya, melalui YouTube. Nah, saya sudah kirim ya. Ternyata setelah saya share, padahal itu materinya sebelum kuis mungkin ya, sebelum kuis. Nah, itu padahal materinya yang dikuiskan gitu kan. Nah, tapi saya lihat ketika saya kirim videonya, saya coba ya. Karena kalau saya kirimkan lewat lewat WA misalnya video, saya kirim lewat WA, itu kan saya tidak bisa, atau lewat studi ya. Di studi saya ada masukan video ya. Nah, itu saya tidak bisa memantau seberapa jauh atau seberapa banyak siswa yang memperhatikan dengan menonton atau melihat video gitu. Nggak ada kalau di studi kita belum kelihatan sekian banyak yang menonton video. Nah, tetapi kalau di YouTube saya bisa tahu ya. Nah, ini setahu saya kemarin saya kasih video di YouTube itu saya anggap tidak ada yang menonton, walaupun ada yang mengucapkan terima kasih atas penjelasannya. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya saya telah menonton nih, saya diketahui saya udah menonton, bagaimana supaya dosen itu mengetahui bahwa saya sudah menonton, minimal dia menuliskan di kolom komentarnya itu adalah nama mahasiswa, jurusan, dan nomor induknya gitu di kolom komentarnya, sehingga nanti saya bisa ini nama mahasiswa ini, jurusan ini, nomor ini dia menonton gitu ya. Setidaknya dia melihat, menonton kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu tergantung penilaian kalian mau subscribe, mau like mau enggak ya, itu mah terserah kalian ya. Cuma melihatnya dulu gitu ya, karena itu adalah penjelasan dari materi yang diberikan ya. Nah, itu jadi tidak ada aktivitas ya. Jadi kalau misalkan saya bikin video kemudian dilihat dimasukkan ke studi, mungkin itu saya nggak bisa melihat berapa banyak yang menonton atau enggak kan gitu. Nah, tapi kalau di YouTube saya ini ternyata
nggak ada yang nonton nih gitu ya. Ternyata sebenarnya ada yang nonton, cuma dia tidak melakukan komentar dia tidak melakukan komentar ya di kolom komentar pada YouTube gitu. Dia tidak berkomentar di YouTube-nya gitu. Ya, sehingga tidak ketahuan oleh kita. Ya, seolah-olah oleh kita ya udah, karena tidak ada yang komentar berarti tidak ada yang nonton. Yang 15 itu berarti yang nonton orang lain kan gitu. Ya, nah ini tolong ya. Tolong, ini hal yang kecil. Karena ini akan memberikan nanti nilai. Ketika nilai hariannya kecil ya, kan kalian ini dia sebenarnya dia punya aktivitas di YouTube, dia pernah nonton kan gitu ya, pernah melihat kan seperti itu ya. Nah itu ya. Selanjutnya tidak memanfaatkan pembelajaran tatap muka secara maksimal. Artinya gini, ada beberapa yang sudah dijadwalkan untuk pembelajaran tatap muka tetapi tidak hadir gitu ya. Ya, ada yang beralasan, memang ada alasannya ini, ada yang alasannya itu ya. Memang saya nggak tahu memang ini memang kebetulan atau tidak ya. Tapi tolong itu manfaatkan. Jadi kalau misalkan ya, misalkan hari ini berhalangan karena satu urusan atau pekerjaan, kita bisa cek, bisa tukar dengan teman gitu kan. Oh, bisa nggak yang hadir sekarang, nanti tukaran dengan saya akan hadir tanggalnya berikutnya, atau ganti kelompok lah gitu. Nah itu manfaatkan, karena pembelajaran tatap muka saat ini itu sangat langka gitu ya, sangat langka gitu ya. Ada satu mahasiswa yang, Pak boleh nggak saya masuk setiap hari gitu ketika tatap muka. Saya bilang nantilah, kalau misalkan kuotanya masih ada silahkan aja gitu kan. Ternyata selama pembelajaran kita tatap muka masih kuotanya selalu tidak terpenuhi gitu ya. Yang hadir kalau saya jadwalkan 15, yang hadir paling ya 10, di bawah 10 kan gitu. Ya, jadi tolong itu manfaatkan sebaik mungkin pembelajaran tatap muka yang sudah dibagi dalam bentuk kelompok. Ya. Kemudian catatan berikutnya adalah pengumpulan tugas tidak sesuai dengan waktu. Ya. Jadi ada waktunya sudah dikumpulkan ya. Itu ya nanti kan efeknya kemana? Ya efeknya ke nilai keaktifan tadi di studinya itu dia kecil gitu kan. Ya, walaupun dia dikumpulkan ya ke email, ya tadi kan mungkin saja ketika dikirim ke email karena email yang masuk ke saya banyak ya mungkin aja tidak kenilai kan. Tapi kalau di studi saya yakin pasti kenilai. Ya, nah itu catatan-catatan ya selama perkuliahan ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi refleksi bagi kalian semua. Ini masih ada waktu lah 1 semester untuk memperbaiki ini, karena tugasnya baru 4, misalkan nanti ada tugas berikutnya, siapa tahu kita bisa memperbaiki. Saya yakin saya sangat terbuka untuk perbaikan dari kalian ya, asalkan ada kemauan dari kalian untuk memperbaiki proses pembelajaran ini. Saya inginnya nanti di akhir perkuliahan ini atau pembelajaran ini semuanya lulus gitu. Tidak ada yang nilainya kecil ya. Kalau bisa sih minimal nilainya B gitu ya. Minimal nilainya B semua, minimal gitu ya. Nah, maksimalnya pasti kan ada yang nilainya B plus atau A kan gitu. Ya, tapi minimal semuanya harus B. Ya, keinginan saya, makanya saya ini baru pertama saya melaksanakan evaluasi seperti ini. Sebelumnya tidak. Kenapa? Saya ingin membantu mahasiswa saya, apalagi di sini ada yang peserta KIP kuliah, kan gitu. Ya, jadi tolong sekali lagi tolong ya, waktu yang tersisa sekitar 7 pertemuan lagi, setengah semester lagi, manfaatkan lagi sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya untuk UAS ya, itu saya sudah dijadwalkan minggu depan kita akan melaksanakan UTS ya. UTS ya, tadi saya sudah di-share jadwalnya. Berarti kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, jadi sekitar tanggal 4 ya, tanggal 4 kita akan ini tanggal 4 ya, tanggal 4 November 2021 itu PTS nya atau UTS ya, UTS ujian tengah semester kita di minggu pertama ya. Jadi untuk bahannya ya, ya dipelajari saja, misalkan tentang Gauss Jordan ya, Gauss Jordan, kemudian eliminasi Gauss Jordan ya, masuk juga mencari impulse matrix ya.
pokoknya itu materi yang sudah diberikan itu dipelajari lagi ya. Untuk pertama untuk operasi baris elementer, Gauss-Jordan atau Gauss ya, impulse ya, kemudian determinan itu pasti muncul ya. Eliminasi Gauss ya, eliminasi Gauss itu pasti ada. Eliminasi Gauss baik Gauss-Jordan maupun eliminasi Gaussian, ataupun mencari impuls dengan transformasi elementer. Kalau mencari impuls dengan transformasi elementer itu artinya dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Nah, itu ada ya. Jadi tolong perbaiki nanti di UTS ya, karena nilai yang paling besar UTS itu 30% nanti nilainya, kemudian UAS itu 40%. Jadi 40% nilai akhir itu dari UAS 40%, dari UTS 30%, dari nilai harian aktivitas kegiatan yang baru kita bicarakan itu 30% ya. Nah, maka itu akan menentukan nilai akhir. Mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Jadi jangan lupa untuk absen kita hari ini ya, itu silakan kalian di kolom komentar pada YouTube ya, dengan menyebutkan nama ya, kemudian jurusan, nomor induk mahasiswa, dan tanggal. Jadi tanggalnya harus dimunculkan ya. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan bisa langsung juga di kolom komentar pada YouTube ya. Nanti kita akan coba, atau bisa japri dengan WA saya juga bisa, nggak apa-apa, silakan ya. Perihal nilai atau tugas yang harus diperbaiki. Kalau tugas sih saya sebenarnya bisa dilihat dulu di historisnya pada studi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kalian persiapkan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.